وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih dalam bahasan tentang azwajun Nabi SAW, ya, istri-istri Rasulullah SAW. Kita telah bahas terakhir halaman ke berapa? Halaman ke 109. Atau sudah lewat ya? 110. Nah, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salamah. Rasul SAW juga menikahi Ummu Salamah. Wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum ibn Yaqظah ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Du'ay ibn Ghalib. Ummu Salamah, ya, nama aslinya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Nah, wa kanat qablahu 'inda Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Sebelum menikahi Rasul, Ummu Salamah adalah istri dari Abi Salamah yang bernama Abdullah ibn Abdul Asad. Nah, tuwfiyat sanah isnataini wa sittin. Kemudian Ummu Salamah wafat pada tahun 62 Hijriah. Wa dufinat bil Baqi' bil Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi' di kota Madinah, sebelah dari Masjid Nabawi. Wa hiya akhiru azwaji an-Nabi SAW wafatun. Kata mu'allif, Ummu Salamah adalah istri Rasul yang paling terakhir wafat. Ya. Wakila ada yang berpendapat, ada yang mengatakan inna Maimunah akhiruhunna. Ada yang mengatakan di antara ulama yang paling akhir wafat adalah Maimunah di antara azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahash ibn Ri'ab ibn Ya'mar ibn Sabirah ibn Murrah ibn Kabir ibn Ghanam ibn Judan ibn Asad ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhir ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Kemudian juga Rasul menikahi Zainab bintu Jahash, ya, seorang perempuan Quraisy yang mulia, punya nasab yang terhormat. Zainab bintu Jahash. Nah, dan dengan Rasul ini bertemu, ya, pada Mudrikah atau pada Khuzaimah atau Asad, ya. Artinya, ya, nasab antara Zainab istri beliau dan Rasul bertemu. Beliau seorang perempuan Quraisy terhormat, nasabnya tinggi. Wa hiya bintu ammatihi Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya. Zainab adalah anak perempuan dari bibinya, bibi Rasul, yaitu Umaymah bintu Abdul Muttalib. Wa kanat qablahu, sebelum menikah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inda maulahu Zaid ibn Harithah. Sebelum menikah Rasul, ya, Zainab bintu Jahash adalah istri dari Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah adalah maula. Maula artinya bekas budak. Awalnya seorang budak, Nabi SAW memerdekakannya, jadilah dia nasabnya pada Rasul. Zaid
Maula Muhammad SAW. Ini istilah maula, ya. Bekas budak. Maula itu nisbah kepada tuan yang memerdekakan atau membebaskan, ya. Sebelum menikah Rasul, Zainab ini adalah istri dari Zaid ibn Harithah, ya, bekas budak Nabi SAW. Fatallaqaha. Kemudian Zaid ibn Harithah menceraikan Zainab. Ya, karena wajar, namanya manusia. Apalagi ini dua orang yang punya background berbeda. Ya, Zaid adalah mantan budak, sementara Zainab adalah perempuan Quraisy yang mulia, nasabnya sangat terhormat. Sehingga wajar ketika ada cekcok, ada perselisihan di antara mereka, sehingga Zaid ibn Haritha menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anhuma. Ya. Fazawwajahallahu iyyahu minas sama. Kemudian Allah taala menikahkan Zainab dengan Nabi SAW dari langit, ya, tanpa adanya wali. Ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah telah menyatakan, mengisahkan tentang akad nikah Nabi dengan Zainab atau pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahsh. Kata Allah Ta'ala, falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ya. Ketika Zaid, yakni Zaid bin Harithah, ya, maula Rasulullah SAW, ketika Zaid telah menceraikan, telah menyelesaikan darinya, ketika Zaid telah menyelesaikan urusan dengan Zainab, ini telah menceraikannya, ya, zawajnakaha, kami nikahkan kau dengannya. Kami nikahkan kau Nabi dengan Zainab radhiyallahu taala. Ini di antara keistimewaan Zainab, yakni Allah Taala yang menikahkan secara langsung. Allah yang menikahkan secara langsung. Ya, kalau istri yang lain, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, ya, Khadijah, ya, mereka menikah dengan wali-wali mereka. Wali yang menikahkan. Adapun Zainab bintu Jahsh, ya, di antara fadilahnya adalah Allah yang menikahkan langsung dari atas langit yang ketujuh. Kata Allah Ta'ala, falamma qada Zaid minha watara zawajnakaha. Ketika Zaid telah menyelesaikan urusan dengan Zainab, telah menceraikannya, maka kami nikahkan kau dengannya. Nah, apa hikmahnya di sini? Kenapa kok Allah telah menikahkan Zainab dengan Nabi SAW? Padahal Zaid adalah, ya, bekas budak, ya, juga di antara mirip anak angkat. Ya, Rasul sudah menganggap Zaid sebagai anak angkat Nabi SAW. Awalnya budak, beliau bebaskan sampai dianggap seperti anak sendiri, anak angkat. Sehingga Allah Ta'ala menikahkan Rasul dengan Zainab agar kaum mukminin tidak merasa canggung, tidak merasa berat menikahi mantan istri anak angkatnya. Artinya apa? Artinya anak angkat bukan anak kandung. Anak angkat itu bukan anak kandung. Kalau anak kandung memang diharamkan seorang ayah menikahi istri anak kandungnya, karena mahram dari sisi pernikahan antara menantu dan mertuanya, mahram. Tapi kalau anak angkat, ini nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan mahram, sehingga tidak masalah. Allah Ta'ala hendak menghapuskan adat jahiliyah yang mereka menganggap bahwasanya anak angkat seperti anak kandung dalam masalah pernikahan. Sehingga Allah katakan zawajnakaha likala yakuna al-mu'minina harajun fi adya'i abnaihinna, agar kaum ini tidak merasa canggung, tidak merasa berat, ya, tentang masalah hukum anak angkatnya. Beda, meskipun dia anak angkat tapi bukan anak kandung, secara hukum syar'i berbeda, ya, sehingga tidak masalah seorang ayah menikahi istri atau mantan istri anak angkatnya, nggak masalah, ya. Ini juga di antara keutamaan Zainab, yakni Zainab menikah tanpa wali. Allah yang menikahkan dari atas langit yang ketujuh. Walam yakhil 'alaiha, juga tanpa akad. Tanpa wali, tanpa akad. Ya. Wa sahha annaha kanat taqulu
li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sahih bahwa Zainab bintu Jahash sering berkata pada para istri Rasul yang lain, ya, ketika mereka berbangga-bangga, yakni Aisyah, ya, berbangga dengan apa? Ayahnya Abu Bakar Siddiq, Hafsah ya, dengan Umar bin Khattab, dua sahabat yang mulia. Nah, adapun apa namanya Zainab, beliau berbangga-bangga dan mengatakan zawajakunna abaukunna. Kalian menikah dengan ayah-ayah kalian yang menikahkan, dengan wali ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian. Wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Adapun aku, ya Allah yang menikahkanku dari atas langit yang ketujuh. Ini juga ya, termasuk khususiyah Rasulullah SAW. Rasul sah nikah tanpa wali. Ya. Adapun selain Rasul, ya, seorang Muslim atau mukmin yang lain maka tidak sah. Tidak sah menikah tanpa wali. Ini syarat sah nikah adalah harus dengan wali. Kata Rasul, la nikah illa biwali. Ya, la nikah illa biwali. Kata Rasul, tidak sah nikah tanpa wali. Adapun Rasul pengecualian, khususiyah. Khusus Rasul ini ada pengecualian. Bagaimana Rasul boleh menikahi istri lebih dari 4. Ya. Beliau juga Rasul boleh puasa wisol. Ya, ini misalnya puasa menyambung sampai sahur. Ketika puasa mulai subuh, ketika maghrib ini nggak berbuka puasa, lanjut sampai sahur baru berbuka. Ini Rasul puasa wisol, khususnya. Ya. Nabi juga ya banyak diantara khususnya beliau yang tidak berlaku pada umatnya, termasuk apa? Menikah tanpa wali. Pada kasus apa? Kasus Zainab bintu Jahash. Nah, Tuwfiyat bil Madinah sana 20. Zainab meninggal di Madinah pada tahun 20 Hijriah. Wa dufina bil Baqi'. Beliau juga dimakamkan di pemakaman Baqi', kuburan Baqi'. Nah, berikutnya wa tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bin Khuzaimah ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Amr ibn Abdi Manaf ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'ah ibn Muawiyah. Rasul juga menikahi Zainab bin Khuzaimah. Ya. Wa kanat tusamma ummul masakin likathrati it'amiha al-masakin. Beliau ya Zainab bin Khuzaimah dikenal dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena beliau orang yang banyak sedekah makanan dari orang-orang miskin. Sehingga beliau dikatakan Ummul Masakin. Nah, wa kana tahta Abdullah bin Jahash. Ya. Sebelum menikah Rasul, Zainab bin Khuzaimah adalah istri dari Abdullah bin Jahash. Wakila, ada yang mengatakan sebelum menikah Rasul, ya, beliau adalah istri dari Abdul Latif ibn Harith. Walau wala sahih. Yang pertama lebih sahih. Yani sebelum menikah Rasul, dia adalah janda dari Abdullah ibn Jahash. Wa tazawwaja sanah salasin min al-hijrah. Rasul menikahi Zainab bin Khuzaimah pada tahun ke-3 Hijriah. Walam talbas innahu illa yasira. Dan Zainab bin Khuzaimah tidak bersama Rasul kecuali hanya sebentar saja. Hanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Atau salasa. Ada faedah di bawahnya, nomor 2. Walam yamut ahadun min azwaji sallallahu alaihi wasallam fi hayati illa hiya wa Khadijah qablaha. Ya. Istri Rasul yang wafat ketika Rasul masih hidup adalah 2 orang. Ya. Istri Rasul yang wafat ketika Rasul masih hidup hanya 2 orang. Yaitu siapa? Pertama Khadijah radhiyallahu taala, Khadijah bintu Khuwailid, istri yang pertama Rasul. Yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah. Dikatakan bahwasanya apa? Beliau hanya bersama Rasul hanya sebentar saja. 2 atau 3 bulan lamanya.
Masa yang singkat. Nah, berikutnya watazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar ibn Hubayb ibn A'id ibn Malik ibn Mustalik al-Khuzaiyah. Rasul juga menikahi Juwairiyah bintul Harith al-Khuzaiyah. Subiyat fi ghaswati Bani al-Mustalik. Beliau adalah siapa namanya? Juwairiyah awalnya adalah tawanan pada perang Bani Mustalik. Fawaqa'at fi sahmi Thabit ibn Qais bin Syammas. Awalnya ya, Juwairiyah adalah jatah ya, adalah budak perempuan jatah dari bagian dari Thabit ibn Qais bin Syammas. Kemudian fakatabah, lalu kemudian Juwairiyah ingin mukatabah, ingin menebus dirinya dengan cara mukatabah. Artinya apa? Dia menebus diri dengan cara bekerja. Misalkan saya dihargai, saya seorang budak, ingin merdeka, bilang pada tuannya, saya ingin merdeka. Kalau tuannya membolehkan, yaudah antum tebus diri antum, yes. Antum bekerja, cari uang, ketika sudah selesai atau mendapatkan nominal yang diminta oleh tuannya, maka dia bebas. Namanya mukatabah. Budak yang hendak menebus dirinya dari perbudakan. Kemudian Juwairiyah, karena ingin merdeka, maka dia akad mukatabah dengan tuannya. Fakatabah. Kemudian faqadha Rasulullah SAW kitabata. Lalu Rasul melunasi mukatabah Juwairiyah. Rasul mengabulkan atau melunasi, ikut membantu apa? Pelunasan mukatabah, penebusan siapa? Siapa tadi namanya? Juwairiyah. Wa tazawwaja fi sittin al-hijrah. Dan Rasul menikahinya pada tahun 6 Hijriah. Kemudian al-mukatabah wal kitabah, ada bawah daftar di bawah. Al-mukatabah wal kitabah Sayyid Abdahu. Ini seorang tuan memerdekakan budaknya atau amat atau budak perempuannya. Ala malin fi zimmatih. Ya, dengan bayar sejumlah harta yang harus dia tanggung. Ya. Yuadhihi muajjalah, yang dia bayar dengan cicil. Dengan cara utang, cicil. Ya. Ya, karena budak kan enggak punya uang. Dia bekerja, punya uang, bayar ke tuannya sampai lunas. Sampai total lunas pembayarannya. Sumiyan bidzalik, dikatakan mukatabah dari kata kitab, ya tulisan atau kitab tulisan, karena sayyid yaktubu bainahu wa bainahu kitaban bima tafaqa alaih. Ya, karena tuannya itu menulis perjanjian antara dia dengan budaknya untuk dibebaskan dengan membayar sebelah uang. Namanya mukatabah, ya. Ini faedah fikih dalam masalah perbudakan, ya. Masalah perbudakan. Wa tuwfiyat fi Rabiul Awal sanah 56. Juwairiyah meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun ke-56 Hijriah. Berikutnya, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Huyai ibn Akhtab ibn Abi Yahya ibn Ka'ab ibn Al-Khazraj An-Nadhariyah. Nabi juga pernah menikahi Safiyah binti Huyai An-Nadhariyah, ya. Beliau perempuan dari Al-Khazraj, ya. Wa min waladi Harun ibn Imran, dari keturunan Nabi Harun bin Imran, akhi Musa bin Imran alaihi salam, saudara Musa alaihi salam. Beliau keturunan Yahudi. Dari apa? Harun alaihi salam. Nah, Safiyah, ya, subiyat fi Khaybar sanah 7 min al-hijrah. Safiyah adalah tawanan budak perempuan pada perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Wa kanat qablahu tahta Kinanah ibn Abi al-Haqiq. Sebelumnya Safiyah adalah istri dari Kinanah ibn Abi al-Haqiq.
qatala Rasulullah sallallahu. Ya, kemudian ketika perang Khaybar dia terbunuh oleh pasukan Rasulullah sallallahu. Ya, ini oleh pasukan yang bunuh, bukan Rasul yang bunuh ya. Qatalahu Rasul, ya, ini qatalahu jaisun Nabi sallallahu. Jangan salah paham ya. Rasul itu paling jarang membunuh musuh dalam perang. Nabi itu paling jarang membunuh ya, musuh dalam perang ya. Seringnya adalah beliau hanya menjadi komandan pasukan ya. Tapi beliau tidak membunuh musuh-musuhnya ya. Sehingga kata mu'allif qatala Rasulullah sallallahu ya, ini Kinanah ibn Abil Haqiq, Rasul yang bunuhnya ini keliru. Ini maksudnya adalah qatala jaisun Nabi. Ya, dia terbunuh oleh pasukan Nabi dalam perang Khaybar. Nah, Kinanah ya, dia terbunuh dalam perang Khaybar sehingga menjadi tawanan. Wa ataqa Safiyatan. Lalu Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah. Rasul kemudian memerdekakan Safiyah. Wa ja'alat qaha sidaqwa. Dan Rasul menjadikan pembebasannya sebagai mahar pernikahan dengan Safiyah radhiyallahu taala. Rasul menjadikan apa? Kemerdekaan Safiyah sebagai apa? Mahar pernikahan beliau dengan Safiyah radhiyallahu taala. Wa tuwfiyat sanah 30. Safiyah wafat pada tahun 30 Hijriah. Wakil ada yang mengatakan sanah 50 tahun 30 Hijriah. Sini juga ada faedah yang penting. Kita lihat di sini. Safiyah adalah perempuan apa? Yahudi. Dia punya orang tua, punya suami, punya paman. Semuanya terbunuh ketika perang apa? Perang Khaybar. Suaminya terbunuh. Kinanah ibn apa? Kinanah ibn Abil Haqiq. Juga bapaknya terbunuh. Pamannya terbunuh. Semuanya mati ketika perang Khaybar. Setelah itu Rasul menikahinya. Yang namanya tabiat manusia, dia punya dendam. Ketika dia kehilangan orang cintai, dia kehilangan ayah, kehilangan paman, kehilangan suami, ya, karena terbunuh oleh musuh. Semestinya apa? Tabiatnya dia dendam dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW. Kenyataannya apa? Safiyah tidak demikian. Ketika Safiyah menikahi Rasulullah SAW, Safiyah sangat cinta pada suaminya. Cinta pada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada kerabatnya, suami yang terdahulu. Artinya apa? Rasul punya akhlak yang sangat mulia. Rasul punya akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang tinggi. Sampai-sampai apa? Seorang perempuan yang awalnya musuhnya, awalnya adalah keluarga musuhnya, orang Yahudi dalam perang Khaybar, ketika dinikahi sampai merasa aman, bahagia, ya, hidup tentram bersama Rasulullah SAW. Padahal tabiatnya harusnya ketika ya tahu ini suaminya adalah musuhnya yang telah membunuh suami terdahulu, membunuh bapaknya, pamannya, harusnya dendam, ya, ingin balas dendam atau benci. Namun Sofia nggak demikian. Bahkan Rasul adalah suami yang paling beliau cintai dibandingkan suami yang lain, dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Artinya apa? Artinya Rasul punya akhlak yang sangat terbudi, akhlak yang luhur, yang sangat mulia. Nah, ada faedah di bawah, faedah nomor 2. Ya. Ada ikhtilaf ya ketika menyebutkan nasab Sofiyah di sini dengan sumber yang lain. Dalam Fathul Bari disebutkan dengan nasab Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab ibn Sa'id ibn Amir ibn Ubaid ibn Ka'ab dari keturunan Harun bin Imran akhi Musa alaihi salam. Nah, lalu berikutnya sedikit lagi. Wa tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintu Al-Harith ibn Hazan ibn Buhair ibn Haram ibn Ruwaibah. Atau sebelumnya ada faedah tentang Sofiyah. Ya. Ketika Rasul menikah Sofiyah ini ada hikmah yang agung antara pernikahan beliau dan Sofiyah. Yani ketika yang namanya budak
dalam perang Khaybar, yang akan ditawan, kemudian jadi budak di kalangan para sahabat, dibagi-bagi dengan para mujahidin, kepada para mujahidin. Ya. Fulan untuk fulan, fulan untuk fulan. Ya. Ketika beliau menikah Safiyah radhiyallahu anha, maka para sahabat merasa berat ketika tahu, artinya mereka menawan apa? Budak-budak kerabat Rasulullah SAW. Ya. Safiyah kan perempuan Yahudi, bapaknya Yahudi. Ya. Kemudian ketika diketahui ya, Rasul menikah Safiyah, artinya budak-budak yang ada pada para sahabat, budak-budak ya, tawanan para Khaybar yang ada para sahabat, artinya mereka adalah besan Rasulullah SAW, kerabat Rasul dari sisi pernikahan, sehingga para sahabat merasa berat ketika mereka menawan kerabat Nabi SAW dari sisi pernikahan, sehingga para sahabat ketika itu membebaskan budak-budaknya. Sekian banyak budak dibebaskan berkat apa? Pernikahan Nabi dan Safiyah radhiyallahu anha. Sekian banyak budak-budak perang Khaybar bebas merdeka oleh para sahabat ketika mereka tahu Rasul menikahi Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ini juga termasuk barokah dari Safiyah radhiyallahu anha. Ada hikmahnya agung, ya. Ada hikmahnya agung di balik pernikahan beliau dengan Safiyah radhiyallahu anha. Berikutnya, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintil Harith ibn Hazan ibn Buhair ibn Haram ibn Ruwaibah ibn Abdullah ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'a ibn Muawiyah. Beliau juga menikahi Maimunah bintul Harith. Nah, wa hiya khalatu Khalid bin Walid wa Abdullah bin Abbas. Beliau adalah khalah, ya, bibi dari jalur ibu dari Khalid bin Walid dan Ibn Abbas. Ya. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Sarafin. Rasul menikahinya di tempat bernama Saraf. Ya. Tempat bernama Saraf. Wa bana biha fihi. Beliau berkumpul dengan Maimunah di tempat tersebut, menikah di tempat itu, berkumpul dengannya, yakni hubungan badan di situ. Wa mata bi, beliau juga qadarullah meninggal di situ. Tempat yang mulia, tempat yang indah, ya, ketika beliau bersama Nabi SAW. Beliau menikah dengan Maimunah bintul Harith di Saraf, ya, kemudian menikah di situ, berkumpul di situ, dan kemudian meninggal di situ. Wa huwa ma'un ala tis'ati amyal min Makkah, itu adalah mata air, sebuah mata air yang terletak 9 mil dari kota Makkah. Wa hiya akhiru man tazawwaja min ummatil mu'minin. Maimunah adalah istri terakhir yang Rasul nikahi dari istri-istri yang lain sallallahu alaihi wasallam. Istri yang Rasul nikahi dibandingkan istri-istri yang lain. Tuwafiyat sanah 63. Maimunah bintul Harith wafat pada tahun 63 Hijriah. Nah, fa hadhihi jumlatun man dakhala bihinna minan nisa wa hunna 11. Nama-nama tadi adalah nama para istri Nabi yang disebutkan sebelumnya. Pertama Khadijah, yang kedua siapa? Yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah, yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq, yang keempat Hafsah bintu Umar, yang kelima siapa? Tiba. Yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab bintu Jahash, yang kedelapan Zainab bintu Khuzaimah, yang kesembilan Juwaidah bintul Harith, yang ke-10 Safiyah bintu Huyai, yang ke-11 Maimunah bintu Al-Harith. Ya. Nama-nama itu tadi 11 nama istri Rasul adalah istri yang Rasul berhubungan dengannya, berhubungan badan, ya, jimat dengan mereka. Wahuna 11, mereka berjumlah 11 orang istri yang Rasul menikahnya dan berkumpul dengan mereka. Ada faedah di bawah, ya. Waqad kana li tazwiji Rasulullah sallallahu biha ula nisa al-karimat wal ummahatil fadilat hikamun azimah. Ya. Ketika Rasul menikahi mereka itu, ketika Rasul menikahi istri-istri tersebut, mereka pada wanita yang mulia, orang yang punya keutamaan, ini ada hikmah yang agung dan maksud yang mulia.
ulama sebutkan dalam beberapa poin. Ya. Di antara Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menyebutkan fi asyrati umur, ada 10 hikmah. Nah, Rasul berpoligami, menikahi banyak istri. Pertama, faedahnya adalah hikmahnya an yukthiru man yushaidu ahwalahu al-batinah, agar semakin banyak manusia atau istri-istri yang melihat, menyaksikan kondisi Nabi SAW di rumah. Fayantafi anhu ma yadhunnu bil musyrikun min annahu sahirun Allah dzalik, sehingga ini bisa menafikan, menepis tuduhan orang musyrikin bahwasanya Rasul itu adalah tukang sihir. Nah, Rasul orang yang sehat, orang yang normal, bukan penyihir, bukan orang gila. Kalau percaya tanya pada istri Nabi SAW, jumlahnya 11. Mereka paling tahu tentang Nabi SAW di rumah. Apakah beliau punya mantra-mantra, punya sesajen, punya ruangan khusus untuk apa? Untuk apa? Seperti dukun seperti itu, sehingga bisa menepis tuduhan orang musyrikin bahwa Nabi itu adalah orang gila atau orang yang bermain sihir. Yang kedua, litatasharrafa bi qabail Arab bi musarati fihim. Dan yang kedua, hikmahnya adalah agar para kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, mereka merasa mulia dengan menjadi besan Nabi SAW. Nabi adalah seorang yang mulia, seorang Nabi, orang yang paling mulia, manusia yang paling utama. Juga beliau orang Quraisy, kabilah yang paling utama, sehingga orang-orang Arab merasa mulia ketika anak-anak perempuan mereka menikahi Rasulullah SAW. Menambah kemuliaan kabilah-kabilah Arab dengan besannya dengan Nabi SAW. Faedah yang ketiga, aziyadah fi ta'allufihim, juga menambah hubungan erat antara beliau dengan mereka. Hubungan baik, menambah hubungan baik. Mereka kan hubungan dekat antara beliau dan kabilah Arab, sehingga tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, karena ada ikatan pernikahan di antara mereka. Mereka adalah kerabat, punya hubungan kerabat karena pernikahan, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Menambah cintaan di antara mereka, semakin dekat, semakin cinta di antara mereka. Nah, yang keempat, aziyadah fi taklif, tambahan dalam taklif, tambahan dalam hal taklif, yakni beban. Allah alam mananya, maka beban nafkah atau yang lainnya, Allah alam saya belum paham. Haitsu kullifa alla yushghilu ma yuhibbu ilaihi minhum 'an al-balaghah fi tabligh. Ziyadah fi taklif, yakni menambah taklif, beban, yakni mungkin Allah alam mereka para istri Rasul juga mereka menghafal sunnah-sunnah ketika di rumah. Para istri Rasul Aisyah, kemudian Hafsah, yang lainnya Safiyah, mereka juga menghafal sunnah-sunnah Rasul, hadis Rasul di rumah. Mereka juga hafal, sehingga mereka punya beban untuk menyampaikan pada umat. Semakin banyak orang yang bisa menyampaikan hadis pada umat Islam, kepada para tabi'in dan para sahabat yang lain, sehingga menjadi mutawatir. Yang awalnya kalau satu orang ahad, khabarnya banyak orang menyampaikan, jadi mutawatir sunnahnya. Kemudian yang kelima, litaktsuru asyiratahu min jihati nisaihi, untuk berbanyak keluarga dari sisi istri-istri beliau. Fatazdatu awanuhu ala man yuharibu, sehingga bertambahlah para pembela Nabi SAW. Bertambahlah para penolong Nabi, karena semakin banyak keluarga Nabi, kerabat Nabi semakin banyak, maka Rasul semakin kuat. Rasul semakin kuat, semakin banyak pembelanya, semakin banyak menolong, sehingga semakin sedikit musuh yang berani pada beliau SAW. Pertama, orang-orang yang menolong beliau, yang bisa mengalahkan musuh-musuh beliau dalam dakwah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, naqul ahkam syar'iyyah allati la yattali 'alaiha ar-rijal. Mereka juga bisa menukil hukum syar'i yang khusus bagi wanita, yang tidak mungkin laki-laki melihatnya. Hukum tentang apa? Adab tidur misalkan, adab bangun tidur, adab sebelum tidur,
adab atau ketika mandi junub, ketika buang air kecil, kan yang bisa lihat siapa? Istri. Ya. Adapun orang lain laki-laki nggak mungkin. Sehingga apa? Bisa menukilkan hukum syar'i yang nggak mungkin dilihat oleh laki-laki. Dia anak aksara ma yaqa ma zaujah mimma sya'nu ayakhtafi mithlahu. Karena kebanyakan kegiatan yang Rasul kerjakan dengan istrinya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia antara suami istri. Yang ketujuh, hikmah yang ketujuh adalah al-ittila'u ala mahasini akhlaqil batinah. Kita bisa melihat keindahan akhlak Rasul. Ya. Wa qad tazawwaja Ummu Habibah wa abuha idzaka yu'adhi. Rasul pernah menikahi Ummu Habibah. Ayahnya itu masih musuhnya ketika itu. Ketika Rasul menikah Ummu Habibah, bapaknya adalah masih kafir. Masih musuhi dakwah Rasulullah SAW. Wa Safiyah bintu Ab'adan qutila abuha wa ammuha wa zawjuha. Juga Rasul menikah Safiyah bintu Huyai. Ketika itu ya, terbunuh siapa? Ayahnya, pamannya, suaminya terbunuh semuanya. Rasul menikah Safiyah. Ya. Falau lam yakun akmal khalq lanafarna minhu. Seandainya Rasul bukan makhluk yang sempurna akhlaknya, indah akhlaknya, tentu mereka para perempuan itu akan lari dari beliau. Tidak betah bersama Rasulullah SAW. Bahkan benci Rasulullah SAW, membenci. Namun nyatanya tidak. Mereka para istri Rasul, Safiyah bintu Huyai, Ummu Habibah adalah orang yang sangat cinta pada Rasulullah SAW. Badil ladzi waqa'a, kenyataannya adalah ya annahu kana habbu ilaihinna min jami'i ahlihinna. Bahkan Rasul adalah orang yang paling mereka cintai. Paling Safiyah cintai, paling istri yang lain cintai daripada kerabat-kerabat seluruhnya milik mereka. Ya. Yang terakhir, kafalatuhunna wal qiyam bi huquqihinna. Rasul bisa menanggung apa? Nafkah mereka, memenuhi hak mereka, ya. Fa'amatu man tazawwaja bihinna akuna aramil. Karena kebanyakan istri Rasulullah para janda. Mayoritas ya bahkan hampir semuanya kecuali Aisyah, ya. Mayoritasnya adalah para janda yang Rasul nikahi. Yang kehilangan suaminya, ada suaminya murtad, ada yang bapaknya meninggal, terbunuh, yakni ada yang dia budak, sudah bebaskan. Ya. Artinya mereka perempuan yang lemah, yang enggak berdaya ketika itu. Sehingga Rasul nikahnya itu bukan sesuatu yang tercela, terpuji. Ada budak yang lemah, bebaskan dinikahi. Ada perempuan suaminya murtad, Rasul menikahinya. Ada perempuan jihad, suaminya terbunuh, bapaknya terbunuh, belum nikahi. Ya, ini sesuatu yang terpuji. Ya, bukan menunjukkan bahwa Rasul berbanyak tercela dalam masalah ini. Ya, mereka kebanyakan adalah para janda. Faqad al-mu'ilu lahunna, dan Rasul telah menikahinya padahal mereka kehilangan apa? Orang-orang yang menanggung nafkahnya, yang melindungi mereka. Dan Rasul menafkahi mereka semuanya, melindungi mereka semuanya, mengayomi mereka semuanya sampai wafat sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sini, halaman terakhir, wa qad ta'ala sab'in wa lam yadkhul bihinna. Dan Rasul juga selain menikahi 11 istri tadi, selain 11 tadi juga Rasul pada menikahi berakad nikah dengan 7 istri, namun tidak berhubungan dengan mereka. Tidak berhubungan badan dengan mereka. Ya. Di bawah ada faedah terakhir. Dalam isti'ab fi asma'il ashab, mu'allifnya mengatakan, wa amal lawati ukhtalifa fihinna mimman ibtana biha wa faraqaha aw qada 'alayha wa lam yadkhul biha aw khatabaha wa lam yatim lahu aqd minha faqad ikhtalafa fihinna min fi asbab firaqahinna ikhtilafan katsira yujibu ittihaq ala qata' bisihah wahid minhunna. Adapun istri-istri yang ulama berselisih tentang siapa yang masih berkumpul dengan mereka dan siapa yang Rasul ceraikan, ya, atau siapa yang Rasul pernah akad nikah dengannya namun tidak sampai hubungan badan, atau Rasul pernah mengkhitbahnya, melamarnya tapi tidak sampai akad, ya. Ini ulama khilaf tentang jumlah mereka, ulama khilaf tentang kenapa Rasul menceraikan mereka, ya, dengan banyak perbedaan, banyak perselisihan para ulama yang kita tidak tahu masalah itu, kita tidak punya ilmu tentang masalah itu, juga nggak tahu riwayatnya secara detail, sehingga kita harus tawakuf
Kita harus diam. Kita hanya mengimani apa? Kita hanya tahu ya Rasul punya istri 11 yang Rasul sebutkan dalam hadisnya, yang ulama sebutkan dalam biografi mereka dalam kitab-kitab sirah. Adapun detailnya berapa istri yang lain yang Rasul nikahi, kenapa Rasul tidak hubungan badan dengan mereka, apa sebab mereka apa namanya tidak sampai hubungan badan dengan Nabi SAW, atau kenapa ada sebagian yang seperti itu, kita tidak tahu ya. Nah, kata beliau ijib tawakuf hanya kata bisihah ya, kita harus tawakuf, wajib tawakuf, kita berdiam diri ya untuk memastikan ya apa namanya masalah di antara mereka. Allah taala alam bisawab. Sedikit yang kita bahas, alhamdulillah selesai pembahasan azwaj Nabi sallam. Semoga apa yang kita bahas wa fi hadzal qadar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Hanif. Untuk santri sebelum keluar harap meraise hand Zoom-nya terlebih dahulu agar kami absen. Makin ganteng aja Mas Prat, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kajian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin keluar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Semoga sehat semuanya. Ya. Siapa itu Mas? Ali. Abdillah. Freddy. Bagi yang tidak raise hand akan anak absensi alfa. Aku dulu Mas. Hadir Mas Freddy. Mas Freddy. Kapan masuk Mas? Abdillah. Deh. Mas Freddy. Oi. Aduh, Masya Allah Mas Freddy. Masya Allah Mas Freddy. Assalamualaikum. Apakah Anda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Tol? Sehat Mas Freddy. Abdillah. Apa? Balik yuk. Mas, anak keluar Mas, mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.